Teman-teman bisa lihat dari segi brandnya, terlihat eksklusif ya. Ini kita goyang-goyang, dia kuat. Nah, untuk printheadnya sendiri itu dilengkapi dengan double head dari Epson 4720 yang secara hasil, kualitas, dan durability itu lebih bagus dibanding mesin yang dilengkapi dengan printhead HP 600. Otomatis dia larinya lebih cepat kayak gitu, bisa sampai 60 meter per jamnya. Kuat banget ya, warnanya detail. Terus terutama di warna hitam. Warna hitamnya itu udah HDK, nggak kalah sama mesin-mesin Jepang. Halo mates. Nah, teman-teman pasti penasaran. Soalnya kan kemarin kita unboxing mesin terbaru dari Wujud Unggul. Nah, di belakang saya teman-teman bisa lihat bentukannya setelah kita unboxing. Ini ada mesin sublimasi Renotec GT160. Mesin yang didesain cukup, ya teman-teman bisa lihat dari segi bodinya itu sangat kokoh, hitam merah kayak gitu. Merah kan berani ya, kalau hitam nih sangar gitu, jadi ini mesin sangar lah ibaratnya. Nah, ini aku mau review secara body ya, tampilan lah Renotec ini dari segi apa aja gitu. Pertama, teman-teman bisa lihat dari segi brandnya, terlihat eksklusif ya, dengan warna hitam kombinasi merah dan background silver. Ini teman-teman bisa lihat timbul kayak gitu, jadi kelihatan ini mesin bukan mesin sembarangan ya, yang jelas seperti itu. Terus juga dari segi warna sama bodinya itu cukup kokoh ya. Ini kita goyang-goyang, dia kuat, nggak terlalu ini. Nah, jadi apa sih keunggulannya semisal bodinya itu kokoh? Yang pastinya adalah ketika proses printing antara printhead sama bahan cetakan itu dia lebih presisi ya. Teman-teman bisa lihat sendiri nih, kokoh, didukung dengan warnanya yang menggambarkan kekokohannya itu. Terus juga untuk tingginya ya, dia nggak yang terlalu tinggi ya, pada umumnya lah standar kayak gitu, nggak tinggi banget atau nggak kerendahan, jadi pas lah. Ketika roll ke bawah itu ya sekitar 1 meteran. Teman-teman bisa lihat kaki-kakinya juga ada roda yang ngemudahin ketika teman-teman pengen pindah-pindah apa segala macam, karena ini berat banget ya, ini berat banget mesinnya. Jadi dengan adanya roda yang di bawah itu memudahkan ketika teman-teman pengen pindah-pindah nih, pengen arahin ke sana, ke kiri, ke kanan, tinggal didorong aja. 1-2 orang cukup, jadi nggak perlu ngangkat-ngangkat itu tadi sih. Dari segi bodinya bulat-bulat merah, ini namanya tombol emergency ya, jadi kalau ada apa nih bisa dipencet. Tapi ingat, sharing dulu sama teknisi kita untuk masalah tombol emergency ini, seperti itu. Nah, kalau teman-teman pengen ngecek mainboardnya, di sini ada tempat yang bisa dibuka juga. Teman-teman bisa lihat kondisi board printhead dari atas atau dari depan juga. Jadi ya secara overall bodinya, terus tadi juga aku udah jelasin double printhead dari Epson 4720-nya itu cukup fitur-fitur yang menarik di mesin Renotec GT160 terbaru ini. Nah, langsung aja kita review untuk mesinnya. Yang kelihatan paling depan ya, teman-teman bisa lihat di area cetaknya. Nah, untuk area cetaknya sendiri itu ada di 1,6. Nah, area cetak 1,6 ini ya teman-teman tahu lah, bisa buat hijab, jersey, dan banyak banget. Pokoknya 1,6 area cetaknya. Terus ada pinrollnya juga di sini, teman-teman bisa lihat lebih dekat pinrollnya. Langsung ke yang utama ya, kalau kita bicarain tentang mesin sublimasi dan mesin printing, mesin Reno GT160 ini itu dilengkapi dengan double printhead. Otomatis dia larinya lebih cepat kayak gitu, bisa sampai 60 meter per jamnya maksimalnya ya, 60 meter lebih lah. Nah, untuk printheadnya sendiri itu dilengkapi dengan double head dari Epson 4720 yang secara hasil, kualitas, dan durability itu lebih bagus dibanding mesin yang dilengkapi dengan printhead HP 600, apalagi dia double printhead. Terus di dalamnya ini mainboardnya sendiri. Nah, kalau kebanyakan mesin-mesin China biasanya dilengkapi dengan board Hudson. Kalau ini dia pakai BYHX ya teman-teman. Jadi setingkat lebih bagus dibanding Hudson kayak gitu. Jadi mendukung banget untuk durability mesin, hasil cetak, terus juga kecepatan seperti itu. Untuk warna-warna juga itu kuat banget ya, warnanya detail. Terus terutama di warna hitam. Warna hitamnya itu udah HDK, nggak kalah sama mesin-mesin Jepang. Nah, untuk fitur-fitur lainnya
mesin Reno GT160 ini juga dilengkapi dengan 4 sistem pemanas. Di mana aja tuh? Di bagian atas ini itu ada 3 ya. Di belakang, di tengah, sama di depan sini, sama di area fan itu ada 1. Nah, untuk powernya, kalau untuk power print itu sekitar 1000 watt ya. Untuk printnya aja. Nah, kalau teman-teman pengen optimal pengerjaan, pengen lebih cepat misalnya, pengen apa ya, punya pekerjaan lebih banyak, itu bisa nyalain 44 sistem pemanasnya yang otomatis powernya juga sedikit lebih banyak gitu, sekitar 2500 ya untuk power ketika kita nyalain semua sistem pemanasnya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya untuk sistem pemanas ini tergantung kebutuhan. Jadi teman-teman bisa setting secara manual. Di sini ada panel kontrolnya untuk pengaturan sistem pemanas. Jadi teman-teman misalnya hanya butuh 2 aja misalnya yang di atas, atau hanya 1 yang di bagian depan ini tuh bisa banget seperti itu. Tergantung kebutuhan pengerjaan. Terus juga untuk tintanya dia CMYK ya, cyan, magenta, yellow, sama black. Rhino sendiri itu punya tinta khusus gitu dari Rhino juga yang nggak diragukan lagi secara hasil seperti itu. Terus apa ya? TK Pro, oh ya. Jadi teman-teman juga dimudahkan dengan adanya TK Pro ya di bawah. TK Pro ini fungsinya adalah untuk ketika teman-teman punya cetakan yang banyak kayak gitu dan ruangannya nggak begitu besar. Nah, TK Pro ini membantu untuk memudahkan apa ya, hasil cetak dari paper sublim itu tadi untuk di di roll ya. Jadi semisal ruangannya kecil, nggak begitu besar, nah TK Pro ini ngebantu untuk apa ya, untuk menggulung hasil cetakan dari Reno GT160 ini tadi. Pokoknya secara fitur ini nggak kalah sih dengan mesin-mesin lain, bahkan lebih bagus ya, lebih baik di kelasnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat, maju lebih dekat. Di sini juga Reno GT160 DH ya, karena dia double head kayak gitu. DH ini dilengkapi juga dengan panel kontrol. Apa fungsinya panel kontrol? Teman-teman nanti ketika instalasi itu bisa sharing sama teknisi untuk lebih detailnya. Yang jelas panel kontrol ini membantu memudahkan teman-teman dalam mengatur ketika dia proses print. Nah, di sini ada keterangan kayak quality-nya, cleaning, test, pause, cancel, dan ada beberapa nih. Nanti teman-teman bisa sharing lebih dalam. Lanjut kita ke sebelah sana, ink tank, apa ya istilahnya? Tangki tinta untuk menampung tinta mesin ya. Itu ada 4 warna nih, teman-teman bisa lihat, CMYK kayak gitu. Kapasitasnya ya standar ya, 1 liter. Nah, mungkin itu tadi fitur-fitur dari mesin Renotec GT160DH kayak gitu. Jadi secara teman-teman yang mau mulai bisnis atau pengen mengembangkan bisnisnya ke bidang tekstil, terutama di sublimasi, mesin ini tuh cocok banget. Karena tadi udah saya jelasin bahwasannya dari segi durability, hasil cetak, kualitas, mendukung buat support bisnis teman-teman. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman masih kepo, masih pengen tanya lebih banyak lagi seputar mesin terbaru dari kita, yaitu mesin Renotec GT160DH ini, bisa pantengin terus media sosial kita atau kunjungin website kita di Wujud Unggul Official. Itu aja, terima kasih waktunya. See ya!